Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Mimin doakan semoga sehat selalu dan tentunya baik-baik saja. Di episode kali ini Mimin akan merangkum alur cerita sesuai requestan dari teman kita dengan sebuah film yang berjudul The Beekeeper. Film yang rilis di tahun 2024 ini akan membangkitkan hormon adrenalin Anda. Bagaimana tidak, karena dibintangi oleh om botak terkuat di bumi, siapa lagi kalau bukan Om Deddy. Siapa lagi kalau bukan Jason Statham maksudnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung gaskeun saja ke alur ceritanya. Berlatar di sebuah gudang tua, film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Adam Clay yang sedang menangkap sarang tawon yang menjadi hama bagi pekerjaannya sebagai peternak lebah. Setelah itu, Clay keluar dan bertemu dengan seorang ibu pemilik gudang tersebut, sekaligus ibu angkat Clay yang biasa disebut Mrs. Parker. Mrs. Parker kemudian berterima kasih kepada Clay karena dengan adanya Clay di sekitar rumahnya, lingkungan ini dapat terbebas dari berbagai macam hama. Clay dengan senang hati melakukan itu karena sudah jadi sebagian pekerjaannya. Dan sebagai ucapan terima kasih pula karena Mrs. Parker selama ini sudah merawat dan menerima keberadaan Clay dengan baik. Usai berbincang, Clay kemudian kembali ke aktivitasnya untuk memeriksa lebah peliharaannya. Begitu juga di dalam rumah, Mrs. Parker memulai aktivitasnya sebagai seorang direktur pengelola badan amal untuk anak yatim dan lansia. Namun ketika membuka laptop, tiba-tiba saja muncul sebuah peringatan yang menandakan jika laptopnya terkena virus berbahaya. Karena khawatir akan kehilangan data pentingnya, Mrs. Parker menghubungi perusahaan pemilik antivirus tersebut untuk mengatasinya. Kemudian Mrs. Parker terhubung dengan seorang pria bernama Garnet selaku manajer di perusahaan tersebut. Garnet memerintahkan Mrs. Parker untuk mencopot dan menginstal ulang versi terbaru dari antivirus yang telah mereka buat. Namun ternyata Mrs. Parker tidak mengerti cara melakukannya, alias tidak begitu paham teknologi, karena biasanya anak Mrs. Parker yang mengatasinya. Namun kali ini karena anaknya tidak ada di rumah, mau tidak mau Mrs. Parker hanya bisa mengikuti apa yang Garnet katakan. Garnet kemudian memberikan sebuah situs antivirusnya untuk diinstal ulang. Setelah Mrs. Parker masuk ke dalam situs tersebut, hal di luar dugaan pun terjadi. Bahwa faktanya, situs itu dapat mendeteksi data pribadi beserta rekening Mrs. Parker itu sendiri. Alih-alih ingin membantu, namun ternyata perusahaan antivirus ini adalah kelompok kriminal penipuan digital yang sedang mencari korban. Garnet yang terkejut ketika melihat uang sebesar $2 juta di rekening badan amal, langsung melancarkan aksinya untuk menipu Mrs. Parker. Pertama-tama Garnet memerintahkan Mrs. Parker untuk login ke rekening badan amal tersebut, karena Garnet telah mengirimkan uang ganti rugi langganannya. Namun karena nominalnya kelebihan, Garnet meminta mengirimkan uang lebihnya kembali kepadanya. Karena jika tidak, Garnet berpura-pura akan dipecat dari pekerjaannya. Sehingga Mrs. Parker yang baik hati dan simpati menuruti semua yang diperintahkan Garnet. Sehingga ketika Mrs. Parker memasukkan password rekeningnya, tiba-tiba saja semua uang badan amal yang ia kelola lenyap hingga tak tersisa. Mrs. Parker pun hanya bisa terdiam dan merasa bersalah atas aksinya tersebut. Setibanya di malam hari, Clay menyiapkan sebotol madu yang rencananya akan ia berikan kepada Mrs. Parker malam ini. Namun setelah masuk ke rumah Mrs. Parker, Clay mendengar suara alarm bahaya yang berbunyi dari dalam rumah Mrs. Parker. Karena ditakutkan ada apa-apa, Clay pun langsung memeriksanya. Namun setelah Clay masuk lebih dalam, Clay pun dibuat terkejut ketika melihat Mrs. Parker yang sudah tidak bernyawa. Tak berselang lama, muncullah seorang agen dari FBI yang bernama Verona yang merupakan anak dari Mrs. Parker itu sendiri. Kedatangan Verona tentunya disebabkan oleh alarm bahaya yang berbunyi. Namun Verona pun ikut terkejut ketika melihat ibunya yang sudah tewas tepat di hadapannya. Dikarenakan Clay berada di TKP, Verona pun menyerahkan Clay ke polisi untuk diinterogasi. Clay yang tidak bersalah mengatakan dengan jujur apa yang sebenarnya terjadi. Jika Mrs. Parker sudah tiada ketika ia tiba ke sana, Clay hanya ingin memberikan sebotol madu karena ia seorang peternak lebah yang menyewa salah satu gudang Mrs. Parker.
Namun pernyataan Clay tersebut belum bisa meyakinkan Verona jika Clay tak bersalah. Alhasil Clay pun tetap dibawa pergi ke kantor polisi untuk diinterogasi. Setelah Clay dibawa pergi, Verona yang jarang pulang ke rumah dan sibuk bekerja tentunya merasa terpukul dengan apa yang terjadi kali ini. Kemudian Verona membuktikan apa yang dikatakan oleh Clay. Dari memeriksa sarang lebah di halaman rumah hingga memeriksa laptop yang masih menyala di sana. Yang dimana laptop tersebut menunjukkan mutasi rekening badan amal yang mentransfer ke sebuah situs ilegal. Akhirnya Verona pun berpendapat jika mungkin inilah penyebabnya, dan Clay benar tak bersalah. Setelah itu Clay pun dipulangkan kembali dan polisi menjelaskan kepada Verona jika sidik jari di pistol dekat ibunya merupakan sidik jari ibunya sendiri. Sehingga polisi mengklaim jika ibu Verona meninggal karena bunuh diri, yang mungkin disebabkan oleh frustasi. Keesokan harinya, Verona menghampiri Clay di gudang produksi dan meminta maaf telah menuduhnya. Setelah mengumpulkan semua data yang diperlukan, Verona kemudian mengajak Clay kembali ke rumah mendiang ibunya untuk mengobrol. Verona menjelaskan sedikit latar belakang dari ibunya itu kepada Clay, yang mengungkapkan jika Clay mirip dengan mendiang kakaknya, yakni anak pertama dari Mrs. Parker yang merupakan seorang prajurit marinir. Namun sayangnya beliau sudah meninggal. Sehingga hal itulah yang membuat Mrs. Parker menganggap Clay sebagai anaknya sendiri. Dan berdasarkan informasi yang sudah Verona dapat, Verona menjelaskan kepada Clay jika sebelum ibunya itu meninggal ia telah terkena penipuan yang menghabiskan semua uang badan amal yang dikelolanya hingga tak tersisa. Selama bertahun-tahun Verona bergabung dengan FBI dan Divisi Pemberantas Kejahatan Dunia Maya, sampai saat ini mereka belum bisa menemukan pelakunya. Karena kelompok kriminal ini rata-rata dilindungi para petinggi serta menyogok pihak yang berwenang. Clay kemudian mengatakan jika orang yang mencuri dari lansia dan anak-anak yang tidak mampu merupakan tindak kejahatan yang harus secepatnya dimusnahkan. Verona meyakinkan Clay jika ia akan terus berusaha menangkap pelaku penipuan itu dengan jalur hukum. Namun seketika Clay pun terdiam dan tak berselang lama berpamitan dari sana. Clay kemudian menghampiri sarang lebahnya yang ternyata terdapat sebuah ponsel rahasia di dalamnya. Clay menghubungi salah satu operator di intelijen keamanan pusat atau CIA untuk meminta bantuan dengan melacak nama beserta alamat perusahaan yang telah menipu ibu angkatnya itu. Sedikit menjelaskan mengapa Clay dapat melakukan koneksi dengan pemerintah. Karena Clay ini merupakan seorang pensiunan beekeeper atau penjaga lebah, yang merupakan operasi khusus rahasia yang dibentuk pemerintah. Meski sebelumnya Clay dinyatakan sudah pensiun, namun karena kejahatan ini sudah membuat ibu angkatnya jadi korban dan FBI belum bisa mengatasinya, Clay memutuskan untuk menumpas kejahatan ini dengan tangannya sendiri. Sesampainya di sebuah gedung sesuai alamat yang diberikan rekannya, Clay terus terang kepada seorang penjaga yang menghadangnya jika kedatangannya ke sini untuk membakar gedung ini hingga rata. Tentunya pernyataan tersebut dianggap lelucon belaka oleh si penjaga, hingga pada akhirnya Clay kemudian langsung menerobos ke dalam gedung. Clay juga memberikan kesempatan pertama kepada semua orang untuk bertobat atas apa yang telah mereka lakukan. Namun ada salah satu orang yang menentang perkataan Clay. Clay memberikan kesempatan kedua kepada mereka untuk bertobat dan memerintahkan untuk segera keluar dari gedung ini jika mereka ingin selamat. Clay langsung menuangkan semua bensin yang dibawanya. Kemudian muncullah Garnet ke sana, yang menanyakan siapa Clay dan apa maksud Clay mengobrak-abrik gedung ini. Clay hanya mengatakan jika ia hanyalah seorang pemelihara lebah. Garnet langsung mengerahkan anak buahnya untuk menghajar Clay. Kebrutalan seorang Clay membuat Garnet ketakutan, sehingga dapat dengan mudah bagi Clay untuk memasang bom peledak rakitannya, yang dimana bom tersebut akan meledak jika ada korban yang menelpon.
Kemudian di gedung kediaman presiden, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria bernama Derek, selaku dalang atau pemilik perusahaan penipuan tersebut. Garnet mengabari Derek jika cabang perusahaannya telah dihancurkan oleh seorang pria misterius yang tak mereka kenal, yang mengaku hanya seorang pemelihara lebah. Derek kemudian memerintahkan Garnet menyewa beberapa gangster untuk menghabisi Clay. Dan tak berselang lama, Verona dan salah satu rekan FBI-nya yang bernama Matt datang ke TKP gedung yang diledakkan. Matt menjelaskan jika gedung ini dipakai kelompok kriminal untuk menipu mendiang Mrs. Parker. Verona pun terkejut mendengarnya sehingga mereka berdua pun dibuat penasaran dengan sosok orang yang berani meratakan tempat ini hingga tak tersisa. Kembali kepada Garnet bersama pasukan gangsternya yang menghampiri rumah Mrs. Parker, dan mereka kebetulan melihat Clay menuju gudangnya. Garnet dan para gangster pun diam-diam mengikuti Clay dan menghancurkan sarang lebahnya. Setibanya di gudang produksi tempat Clay yang sudah tahu mereka mengikutinya sudah bersiap-siap, hingga tiba-tiba saja Clay pun langsung menghabisi kelompok gangster tersebut satu persatu, hingga menyisakan Garnet seorang diri agar Clay tahu di mana tempat pusat perusahaan bejat tersebut. Setelah Clay pergi dan membakar gudangnya sendiri, tak berselang lama Verona langsung ke sana dan memeriksa identitas dari korban, yaitu para gangster. Setelah dilihat lebih teliti, gangster tersebut berasal dari gedung yang dibakar Clay sebelumnya. Sehingga hal itu membuat Matt menaruh kecurigaan kepada Clay yang melakukan semua ini. Karena aksi-aksi ini hanya terjadi pada orang-orang yang bersangkutan dengan Garnet. Di sisi lain, Garnet kembali menghubungi Derek, sembari beringkik kesakitan karena kehilangan beberapa jari tangannya yang dipotong oleh Clay. Derek pun terkejut mendengar hal itu. Di tengah mengobrol, tiba-tiba saja Clay kembali muncul dan menghajar Garnet. Bahkan kali ini Clay tidak segan-segan membunuh Garnet dengan kondisi telepon yang masih tersambung dengan Derek. Clay kemudian mengikat Garnet ke mobilnya dan menenggelamkannya ke lautan. Setelah menghabisi Garnet, Clay langsung memberi peringatan kepada Derek lewat telepon Garnet jika ia akan datang untuk menghabisinya. Derek yang tentu saja ketakutan dengan sosok The Beekeeper yang misterius tersebut membicarakan hal ini kepada komisaris di perusahaan ibunya yang bernama Wallace, sekaligus mantan direktur CIA yang kini mengabdi untuk bekerja kepada ibu Derek. Ketika mendengar sosok The Beekeeper, Wallace seperti sudah tidak asing mendengarnya. Wallace hanya bisa memperingatkan Derek jika ini adalah awal kehancuran dari bisnis haramnya, dan Wallace tidak bisa berbuat apa-apa. Namun tak berselang lama, ibu Derek yang ternyata merupakan seorang presiden Amerika memerintahkan Wallace untuk mengatasi dan menjaga Derek menyelesaikan masalahnya. Karena Derek mengadu kepadanya sedang menghadapi masalah yang cukup serius. Dikarenakan ibu presiden langsung yang berbicara, Wallace pun tidak bisa menolaknya. Setelah itu, Wallace mencoba meminta bantuan kepada teman lamanya di pemerintahan pusat CIA untuk mengatasi Clay. Salah satu teman lama Wallace mengatakan jika The Beekeeper yang dimaksud Wallace adalah Clay, maka akan susah ditemukan. Karena Clay sudah lama pensiun dan tidak aktif beroperasi. Namun Wallace menyangkalnya setelah melihat kebrutalan yang terjadi di hari ini oleh The Beekeeper tersebut. Untuk memperlihatkan rasa simpati kepada Wallace selaku mantan direktur CIA, CIA kemudian mengirim The Beekeeper lainnya yang masih aktif guna mengatasi Clay. Dan benar saja, tak berselang lama Clay dihampiri oleh The Beekeeper yang ternyata seorang wanita. Namun karena Clay lebih dulu menjadi seorang The Beekeeper dan berpengalaman dibanding wanita ini, Clay mampu menghabisinya dengan mudah
Bahkan Clay tidak segan-segan membakar The Beekeeper Junior itu hidup-hidup. Kegagalan The Beekeeper Junior untuk membunuh Clay membuat Welles kesal kepada CIA. Salah satu anggota CIA mengatakan jika operasi rahasia The Beekeeper tetap berjalan dengan netral, CIA sudah membantu dan tidak ingin terlibat lebih jauh lagi, sehingga selebihnya Welles lah yang harus tangani sendiri. Welles kemudian mengerahkan kelompok mantan tentara Amerika guna menangkap Clay dengan cara membayar mereka. Welles menjelaskan kepada kelompok mantan tentara ini terkait misinya. Jika target mereka saat ini ialah Adam Clay, seorang pensiunan dari operasi rahasia pemerintah yang disebut The Beekeeper. Dan setiap The Beekeeper ini akan terus bekerja hingga menuju puncak permasalahannya. Dalam arti, mereka tidak bisa menghentikan Clay untuk mencapai target terakhirnya, yaitu membunuh Derek. Namun Welles meyakinkan dan menaruh kemungkinan jika mereka bersatu, maka mereka mungkin mampu membunuh Clay. Welles pun memerintahkan pasukan mantan tentara yang dibayar ini untuk secepatnya bergerak mengikuti kemana Clay akan pergi selanjutnya. Kembali kepada Clay yang berhasil masuk ke markas The Beekeeper Junior untuk melacak sumber sinyal keberadaan Derek lewat handphone milik Garnett. Setelah mendapatkan lokasi gedung bisnis haram lain milik Derek yang berada di Boston, Clay pun langsung bergegas menuju ke sana. Di sisi lain, Perona dan Matt kemudian didatangi Pak Wakil Direktur FBI yang menanyakan kericuhan dan banyak korban yang berjatuhan saat ini. Perona yang sudah mengumpulkan semua data terkait Clay yang diklaim pelakunya kemudian menjelaskan jika aksi ini dilakukan oleh seorang penjaga lebah yang merupakan mantan operasi khusus dari pemerintah bernama Adam Clay. Yang dimana Adam Clay sekarang sedang mengamuk layaknya lebah yang sudah diganggu sarangnya. Setelah mendengar ucapan Perona tersebut, Pak Wakil Direktur cukup dibuat terkejut karena baru saat ini FBI mengetahui jika ternyata ada operasi yang pemerintah rahasiakan dari mereka. Untuk antisipasi guna mengatasi Clay mengamuk lagi, Perona meminta bantuan tambahan pasukan SWAT kepada Pak Wakil Direktur untuk menuju tempat di Boston yang dituju Clay saat ini. Setibanya di Boston, pasukan SWAT dari FBI dihadang oleh tentara bayaran dari pihak Welles yang mengaku resmi dikirim oleh pemerintah karena kuatnya kekuasaan Welles yang berada di bawah naungan Ibu Presiden. Alhasil FBI pun tidak bisa masuk ke dalam dan hanya bisa mengamati dari luar. Jika biasanya penyusup pada umumnya melakukan penyusupan secara diam-diam, berbeda dengan Clay alias Om Botak terkuat di bumi yang satu ini, yang tiba-tiba saja muncul dari depan dan ikut nimbrung alias berkumpul dengan pasukan FBI yang memburunya, dan sedang membicarakan kapan mereka bisa menjadi anggota KPPS. Karena menghalangi jalannya, Clay pun menghajar mereka semua. Dalam ruangan, salah satu dari tentara bayaran bernama Pettis diperintahkan Welles untuk mengevakuasi semua orang sebelum Clay datang mengobrak-abrik tempat ini. Namun manajer Derek yang merasa terganggu dengan para tentara ini mengadu dan menghubungi Derek yang berada jauh di sana. Derek kemudian memerintahkan Pettis untuk tidak mengganggu anak-anak buahnya yang sedang bekerja dan menginstruksikan kepada Pettis untuk berjaga-jaga di luar ruangan saja, yang tanpa mereka sadari jika Clay sudah berada di sana dengan menyelinap di antara karyawan-karyawannya. Bahkan tentara bayaran sebanyak ini pun tidak sanggup menangkap Clay yang hanya seorang diri. Leave now. Dengan kejeniusan yang Clay miliki, Clay membuat jebakan yang mampu meledakkan dan membunuh tentara bayaran ini secara bersamaan. Disusul dengan Perona yang mustahil bisa menghentikan Clay jika Clay telah beraksi. Clay kemudian kembali ke ruangan utama dan menginterogasi salah satu manajer Derek untuk menanyakan di mana Derek dan kemana arah dari semua uang ini dialirkan. Karena Clay menyiksanya secara perlahan, si manajer pun memberitahukan lokasi Derek yang berada di istana presiden.
Setelah mendapatkan informasi yang diperlukan, Clay pun menghilang dari sana. Singkatnya, kejadian tadi kemudian Perona beritahukan kepada wakil direkturnya jika saat ini Clay diduga menuju pusat peraliran uang penipuan tersebut yang berada di perusahaan yang didirikan oleh Presiden Amerika saat ini, yang kini dijalankan oleh anaknya yaitu Derek. Dan diketahui uang-uang yang Derek hasilkan dari hasil penipuan, sebagian Derek gunakan untuk kampanye ibunya ketika dilantik jadi presiden. Wakil direktur pun terkejut mendengarnya dan memerintahkan Perona beserta Matt untuk merahasiakan semua ini sampai mereka menemukan bukti yang kuat. Tibalah di hari perayaan penyambutan presiden, yang dimana inilah misi terakhir Clay untuk menghabisi Derek. Di dalam istana, Wallace sudah menyiapkan semua pasukan tentara penjaga istana dan sekaligus menyewa jasa pembunuh bayaran yang salah satunya yang bernama Lazarus. Diketahui jika Lazarus mempunyai pengalaman pernah membunuh salah satu dari anggota The Beekeeper, meski akhirnya harus Lazarus akui jika ia selamat karena hoki dan telah kehilangan satu kakinya. Di luar istana dengan kejeniusannya, Clay menyamar sebagai petugas keamanan istana presiden agar dapat dengan mudah menyusup ke dalam sana. Bertepatan dengan itu, Perona dan Matt juga sudah standby di sana untuk memantau kedatangan Clay. Setelah berhasil masuk, Clay meniru pakaian salah satu tamu undangan untuk mengecoh. Dan dengan santainya, Clay menerobos ke dalam istana dan berhasil mengecoh Perona dan Lazarus untuk keluar dari istana, yang dimana Clay sudah mempersiapkan kejutan untuk mereka. That's right! On your knees! Down! Setelah kejutan itu berhasil, Clay langsung menerobos ke dalam untuk mencari Derek dan membantai semua penjaga yang mencoba menghalanginya. Di ruangan lain, Pak Wakil Direktur menanyakan semua kebobrokan Derek langsung di hadapan Ibu Presiden. Ibu Presiden yang ternyata baru tahu jika uang kampanye dari anaknya adalah uang haram hasil nipu, dengan berat hati Ibu Presiden akan menyerahkan Derek ke kejaksaan untuk diadili. Derek yang merasa tidak ada pembelaan karena memang tidak patut untuk dibela, berani melawan balik ancaman ibunya itu. Sementara di luar ruangan, Clay sedang menuju ke tempat tersebut. Ketika sedikit lagi sampai di sana, tiba-tiba saja Lazarus kembali menghadangnya. Dan duel di antara mereka pun berlangsung dengan sengit. Setelah berhasil menghabisi Lazarus, Clay bergegas ke ruangan Derek. Namun lagi-lagi Clay dihadang, dan kini Wallace lah yang menghadangnya. Karena Wallace tidak bisa diperingatkan dan dianggap pengkhianat CIA, Clay pun memberikannya pelajaran. Sayangnya di dalam ruangan, Derek yang sudah amat sangat terpojok dan ketakutan dengan nekat menembak Pak Wakil Direktur. Bertepatan dengan itu, Clay akhirnya datang menghampirinya. Layaknya anak durhaka, Derek justru menjadikan ibunya sebagai sandera. Namun bukan botak terkuat di bumi namanya jika tidak mahir dalam membelokkan senjata. Setelah Derek tewas tepat di hadapan Ibu Presiden, di momen ini Perona bisa saja menembak Clay dan melumpuhkannya. Namun pada akhirnya Perona mengerti jika yang Clay lakukan untuk menegakkan keadilan, serta membalaskan dendam atas kematian ibunya. Karena hanya Clay lah yang mampu melakukan semua itu. Setelah itu, Clay pun menghilang dan tidak pernah terlihat lagi. Dan film pun selesai sampai di sini. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, segala bentuk kejahatan yang merugikan orang lain akan mendapatkan balasan yang setimpal. Jadi, teruslah berbuat baik meski terkadang kita dipandang burik. Terima kasih banyak sudah menonton. Akhir kata Mimin pamit dan sampai jumpa di episode Alur Cerita Film berikutnya.